Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas parts of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Part of speech adalah kategori kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Mengetahui fungsi masing-masing bagian kata ini akan membantu kamu membangun kalimat yang lebih jelas, memahami bacaan dengan lebih baik, dan mengungkapkan ide secara lebih efektif dalam bahasa Inggris. Yuk kita bahas satu persatu. Part of speech adalah kategori kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Secara umum, terdapat 8 jenis part of speech dalam bahasa Inggris, yaitu noun atau kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata hubung, dan interjection atau kata seru. Nah, sekarang mari kita lihat contoh kalimat yang menunjukkan part of speech. Wow, the little boy quickly kicked the ball into the goal. Nah, sekarang mari kita lihat kata-kata yang ada dalam kalimat ini termasuk dalam kategori part of speech yang mana. Kita mulai dari kata wow. Wow, ini untuk menunjukkan interjection atau kata seru. Kemudian ada kata leader, masuk dalam kategori adjective. Boy, ball, dan goal itu termasuk di dalam kategori noun atau kata benda. Quickly, verb atau kata keterangan. Kick adalah verb, dan into adalah preposition atau kata depan. Biar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu kategori kata ini. Kategori kata yang pertama adalah noun atau kata benda. Dalam bahasa Inggris, kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau konsep. Bisa berupa nama orang, tempat seperti school, atau yang abstrak seperti freedom. Artinya, dalam bahasa Inggris, noun ini tidak selamanya merupakan benda mati. Bisa digunakan untuk menamai orang, tempat, atau bahkan konsep yang abstrak. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kategori noun, seperti proper nouns atau kata benda khusus. Nama-nama khusus yang selalu diawali dengan huruf kapital, misalnya Indonesia, Sarah, atau Eiffel Tower. Ini termasuk dalam kategori proper nouns. Kemudian ada juga common nouns atau kata benda umum. Kata benda umum artinya kata yang tidak spesifik, misalnya kata car, teacher, atau city. Ada juga abstrak noun atau kata benda abstrak, yaitu kata benda yang menunjukkan konsep, perasaan, atau kualitas, seperti love, strength, atau honesty. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan collective nouns atau kata benda kolektif. Ini adalah kata benda yang mewakili kelompok orang atau benda tertentu, misalnya team, family, atau herd. Contohnya, the teacher is very kind. Pada kalimat ini, teacher adalah noun atau kata benda. The students go to the library. Pada kalimat ini terdapat dua kata benda, yaitu students dan library. Students kata benda yang menunjukkan orang, dan library kata benda yang menunjukkan tempat. Honesty is important. Nah, di sini ada juga kata kerja yang bersifat abstrak, yaitu honesty. Kategori kata yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Dalam bahasa Inggris, pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda sehingga kita tidak perlu mengulangi kata benda yang sama berulang kali. Misalnya, daripada mengatakan John went to the John's house, kita bisa menggantinya menjadi John went to his house. Kata John's diganti menjadi
his yang merupakan pronoun dari John. Berikut ini adalah beberapa jenis pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah personal pronoun. Nah, personal pronoun ini digunakan untuk menunjukkan orang seperti I, you, he, she, it, they, dan we. Contohnya, she is a teacher. Pada kalimat ini, she adalah personal pronoun yang menunjukkan orang. Jenis kata ganti yang kedua adalah possessive pronoun yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan seperti mine, yours, his, hers, dan yang lainnya. Contohnya, these books are yours. Nah, yours di sini adalah possessive pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Buku-buku ini adalah milik kamu. Milik kamu adalah possessive pronoun. Jenis kata ganti yang ketiga adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini digunakan untuk menunjukkan refleksi pada subjek seperti myself, yourself, dan himself. Contohnya, I do it by myself. Saya mengerjakannya atau melakukannya sendiri. Kata myself ini adalah reflexive pronoun. Jenis kata berikutnya adalah demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda tertentu seperti this, that, this, and those. Contohnya, this house is big. Kata this ini adalah demonstrative pronoun yang menunjukkan benda tertentu, ya. Oke, kita lanjut ke kategori kata ganti yang ketiga, yaitu verb atau kata kerja. Verb adalah kata yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau kondisi. Verb ini adalah inti dari sebuah kalimat karena biasanya tanpa verb, kalimat tidak akan lengkap. Verb bisa berbentuk kata kerja aksi atau action verb, misalnya run, watch. Nah, ada juga kata kerja penghubung atau linking verb, misalnya is, are, dan was. Terdapat beberapa kategori verb dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah action verb atau kata kerja tindakan. Ini mengindikasi bahwa ada tindakan yang terjadi. Misalnya run, eat, write. Nah, pada kata kerja ini berlari, makan, dan menulis ini menunjukkan ada tindakan. Ada juga linking verbs atau kata kerja penghubung. Nah, kata kerja ini menghubungkan subjek dengan informasi tentang subjek. Biasanya digunakan untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki action verb. Contohnya, she is beautiful. Nah, di sini digunakan linking verb is untuk menghubungkan subjek she dengan informasi tentang subjek she yaitu beautiful. Jadi linking verbs ini menghubungkan subjek dan informasi tentang subjeknya. Kemudian kategori yang ketiga itu ada yang disebut dengan auxiliary, kata kerja bantu. Nah, biasanya auxiliary verb ini membantu kata kerja utama dalam kalimat untuk menunjukkan tensesnya, seperti is, have, do, did, and so on. Misalnya, I am watching TV. Nah, kata am bertemu dengan watching. Am ini adalah auxiliary verb yang membantu kata kerja utamanya yaitu watching untuk menunjukkan tensesnya. Contohnya, they run every morning. Run, berlari, adalah verb atau kata kerja. He is smart. Dia cerdas. Is, ini adalah linking verb. Ingat, linking verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan subjek dan informasi subjeknya. Subjeknya he dan informasi subjeknya adalah smart dan di sini tidak ada action verb, maka digunakan linking verb. Karena dalam sebuah kalimat harus terdapat verb atau kata kerja. Contoh berikutnya,
We are watching TV. Nah, di sini are adalah auxiliary verb. Auxiliary verb ini digunakan untuk membantu kata kerja utama atau action verbnya. Action verbnya adalah watching. We are watching TV. Kami sedang menonton TV. Jadi penggunaan auxiliary verb are ini untuk membantu kata kerja utama yaitu watching untuk menunjukkan tensesnya yaitu present continuous atau kejadian yang sedang berlangsung. Kategori part of speech yang keempat adalah adjective atau kata sifat. Nah, adjective ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang noun. Kata sifat ini bisa menunjukkan ukuran, warna, bentuk, jumlah, atau mungkin kualitas dari nounnya. Dengan kata lain, adjective membuat noun menjadi lebih spesifik atau lebih jelas. Nah, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis adjektif, maka yang pertama adalah descriptive adjective atau kata sifat yang deskriptif untuk menggambarkan noun. Misalnya beautiful, large, smart, beautiful girl, gadis yang cantik. Gitu ya. Jadi ada yang kata sifat yang fungsinya memang untuk mendeskripsikan. Kemudian ada juga quantitative adjective atau kata sifat kuantitatif untuk menunjukkan jumlah. Misalnya some, few, many. Nah, kata sifat ini biasanya termasuk juga dalam kategori quantifiers. Lebih detail nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Kemudian ada yang disebut possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya my, your, his, dan her. Kemudian yang terakhir ada demonstrative adjectives untuk menunjukkan kata benda tertentu. Misalnya this, that, these, and those. Berikutnya adalah adverb atau kata keterangan. Dalam bahasa Inggris, adverb adalah kata yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang verb, adjective, atau mungkin adverb lainnya. Biasanya adverb menjelaskan bagaimana, kapan, atau di mana sesuatu terjadi. Sebagian besar adverb dibentuk dengan menambahkan ly pada adjective ya, meskipun tidak selalu atau tidak harus semua adverb itu terbentuk dengan menambahkan ly atau ly pada adjektifnya. Nah, terdapat beberapa jenis adverb juga. Yang pertama adalah adverbs of manner atau manner adverbs, kata keterangan cara. Ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana tindakan dilakukan. Misalnya kata quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, carefully dengan hati-hati. Jadi ini untuk menunjukkan cara bagaimana sesuatu itu dilakukan dengan cepat, dengan lambat, dengan hati-hati. Kemudian ada juga adverbs of time atau time adverbs, kata keterangan waktu. Ini untuk menunjukkan kapan tindakan tersebut dilakukan. Misalnya today, yesterday, atau now. Kemudian ada adverbs of place atau place adverbs, kata keterangan tempat. Ini digunakan untuk menunjukkan di mana tindakan dilakukan, seperti here, there, everywhere. Selanjutnya ada degree adverbs atau keterangan tingkat. Biasanya degree adverbs ini untuk menyatakan perbandingan, ya, menunjukkan sejauh mana sesuatu terjadi, seperti very, quiet, almost, and so on. Kategori berikutnya adalah preposition atau kata depan. Nah, preposition ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun atau pronoun dengan bagian kata lain dari kalimat dan menunjukkan hubungan lokasi, waktu, atau arah. Preposition seperti in, on, dan at sering digunakan untuk menunjukkan posisi. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita pasti akan sering mendapati kata in, on, dan at. Nah, kata-kata ini merupakan bagian dari kategori preposition. Nah, preposition ini juga ada beberapa macam ya.
Yang pertama ada preposition of place atau kata depan tempat. Ini untuk menunjukkan lokasi ya, misalnya in, on, under, atau above. Di dalam, di atas, di bawah, di depan, gitu ya. Ini untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian ada preposition of time, kata depan waktu. Ini untuk menunjukkan waktunya seperti at, on, dan in. Ada juga preposition of direction, kata depan arah, misalnya to, from, atau toward. Berikutnya ada conjunction atau kata penghubung. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frase, atau klausa. Jenis conjunction ada dua, yaitu coordinating conjunction atau kata yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang setara, misalnya and, but, or, dan so. Sementara subordinating conjunction ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat utama dengan anak kalimat, because, although, dan if. Contohnya, I am watching and you are watching. Nah, ada kata and untuk menghubungkan klausa yang pertama I am watching, klausa yang kedua you are watching a car misalnya. Ada kata and untuk menghubungkan dua klausa ini. Sementara subordinating, gimana sih maksudnya menghubungkan kalimat utama dengan anak kalimat? Misalnya saya katakan I eat fried rice because I like it. Ada kata kerja utama, kalimat utama, I eat fried rice, kemudian ada anak kalimat, because I love it, karena saya suka, gitu ya. Lebih detail nanti akan kita jelaskan pada video khusus untuk pembahasan conjunction. Selanjutnya ada interjection atau kata seru. Nah, interjection ini adalah kata atau ekspresi menunjukkan emosi atau reaksi spontan. Biasanya berdiri sendiri di awal kalimat dan sering diakhiri dengan kata seru. Misalnya, wow, oh, oops, hey, aha. Nah, ini adalah contoh-contoh kata seru yang umumnya digunakan dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, itulah pembahasan singkat terkait part of speech. Untuk pembahasan detail terkait masing-masing part of speech ini silakan dicek di video yang lainnya. Terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.